Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aging Gustiana, Kepala SMPN 1 Cikalong, salah satu peserta mikrokredensial PBGTK Jawa Barat dengan judul Pembuatan Game Cerdas Kreatif Berkarakter Rekayasa Prom. Pada kesempatan kali ini, izinkan untuk berbagi praktik baik tentang pemanfaatan game cerdas kreatif berkarakter dengan judul Detektif Vira Misi Mitigasi Cikalong pada mata pelajaran IPS kelas 7A subtema Potensi Bencana Alam di Indonesia. Apa yang akan dibahas yaitu pertama adalah situasi awal pembelajaran IPS, kemudian tantangan yang dihadapi, aksi dan langkah pembuatan game, lalu refleksi hasil dan umpan balik. Nah, untuk situasinya, hasil belajar IPS kelas 7A masih kurang di bawah KKTP yaitu 60,81. Kemudian partisipasi belajar murid juga belum optimal karena murid ketika belajar itu masih kurang fokus kepada guru. Ada yang lihat ke jendela, bahkan ada yang sempat mengobrol. Nah, terakhirnya media digital kurang dimanfaatkan. Di sini ada proyektor, ada papan interaktif digital ya, kemudian ada handphone, dan terakhir pemanfaatan game belum dilakukan oleh guru-guru. Tantangan yang dihadapi pertama adalah dalam pembuatan game. Bagaimana membuat game yang efektif dan menarik bagi anak-anak. Efektifnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menariknya tetap mendukung dan memotivasi anak. Selanjutnya, bagaimana memanfaatkan media digital yang ada di sekolah, baik itu papan interaktif digital, handphone, proyektor, ada listrik ya, dan internetnya juga sudah cepat. Kemudian, bagaimana melibatkan murid untuk mengoptimalkan teknologi ya. Dan terakhir, bagaimana pemanfaatan game ini bisa meningkatkan karakter, kolaborasi, dan tetap untuk berpikir kritis. Nah, lalu aksinya apa? Itu adalah pembuatan game edukasi. Game edukasi adalah salah satu media pembelajaran inovatif yang didasarkan pada tantangan, hadiah, dan belajar sambil bermain, dengan hasil belajar yang diinginkan sebagai target utama pengembang. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Di sini dikerucutkan menjadi 5. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Misalkan saya di sini tujuannya ingin menguraikan dan mengidentifikasi potensi bencana yang ada di Indonesia, tapi dikhususkan di sini di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian bagaimana merancang konsep, judul, outline, storyboard, ya, karakter, dan misinya. Dan yang 3 ini kuncinya, pembuatan game via rekayasa prom. Saya mencobanya di Gemini, kemudian di Canva kode ya. Kemudian yang kuncinya adalah uji coba beberapa kali sampai game tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran. Terakhir, bagaimana game ini digunakan dalam pembelajaran, bagaimana respon siswa, bagaimana respon rekan guru, dan bagaimana perbaikan dari kita sendiri. Pada akhirnya nanti ada evaluasi hasil, berapa persen pemahaman siswa ketika menggunakan game dalam pembelajaran. Bagaimana umpan baliknya, masukan-masukannya, dan refleksinya. Nah, di sini adalah salah satu contoh untuk detektif Vira ya yang telah dibuat misi mitigasi Cikalong. Nah, di sini ada memasukkan nama, kemudian kelas, mulai investigasi. Di sini juga ada aturan yang bisa dibaca. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, menjodohkan, kemudian ada benar salah, kemudian mengurutkan ya, disertai gambar, juga ada musik. Kemudian nanti ada mendapatkan bintang ya, ada potongan artefak juga. Dan terakhir siswa dapat melihat di leaderboardnya posisi atau peringkat keberapa. Ini cukup menarik dan bisa menjadi prototipe untuk game-game berikutnya. Nah, jika ingin mencoba di sini ada tautan gamenya ya, bisa dicoba di bawah. Nah, selanjutnya bagaimana hasilnya? Nah, untuk pertama tujuan pembelajaran tercapai dengan baik karena dari awal promnya juga sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian partisipasi belajar meningkat karena anak-anak aktif secara langsung mencoba gamenya. Ketiga, hasil belajar memuaskan karena anak tidak hanya sekali mengerjakannya, bahkan berkali-kali supaya dapat sempurna ya. Dan terakhir, karakter yang penting adalah tetap berpikir kritis bagaimana anak-anak bisa belajar mitigasi bencana dan tetap untuk bergotong royong atau berkolaborasi ketika ada bencana terjadi. Apa yang sudah berhasil? Alhamdulillah saya sebagai peserta sudah dapat membuat tim edukasi, tinggal nanti bagaimana ini dibagikan praktiknya kepada guru-guru di sekolah. Kemudian respon murid sudah proaktif. Namun apa yang harus perlu ditingkatkan? Pertama adalah desain gambar, animasi, dan video supaya lebih menarik lagi. Kemudian ada narasi game supaya lebih mudah dipahami. Dan terakhir, murid mencoba langsung untuk membuat game simulasi. Tentu ini dengan panduan guru. Sekian simulasi dan presentasi tentang
pemanfaatan game cerdas, kreatif, dan berkarakter, hasil dari mikro kredensial BBGTK Jawa Barat yang dibimbing oleh fasilitator hebat Bu Arita. Terima kasih Bu. Game edukasi merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di bidang pendidikan, membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan pemanfaatan game untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.